إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Masih di ayat yang ke-12 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan, maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti akan kalah dan kalian pasti akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah merupakan seburuk-buruk ya tempat tinggal. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun tuwajjahu ilaihi al-awamir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hamba yang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah berfirman di situ qul. Dan ini perintah untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Maka beliau adalah hamba yang tidak boleh diibadahi. Dan beliau adalah rasul yang tidak boleh didustakan. Faedah yang kedua, ahamiyatu hadzal khabar alladzi amara Allah nabiyahu an yuballighahu lil kafirin. Urgensi atau pentingnya kabar ini, di mana Allah menyuruh nabinya untuk menyampaikan ini kepada orang kafir. Apa itu? Bahwa orang kafir itu pasti akan kalah dan akan dikumpulkan ke neraka Jahannam. Faedah yang ketiga, taqwiyatul mu'minin haitsu yuqal li a'da'ina al-kuffar satughlabuna fid dunya wa laysa lakum 'aqibah fil akhirah fa innakum satuhsyaruna ila jahannam. Ini memberikan apa Pak? Kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Di mana ketika kita mendengar Allah mengatakan, kalian hai orang-orang kafir pasti akan kalah. Walaupun di awal-awal menang, kalian tetap akan kalah di dunia ini. Dan di akhirat pun kalian tidak mungkin mendapatkan akibat yang baik. Sebab di akhirat kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Makanya subhanallah akhal Islam, ini kabar gembira juga buat kita. Orang kafir ya, kita melihat di zaman ini dengan kehebatan mereka, kecanggihan mereka dan yang lainnya, tetap pasti suatu ketika akan kalah. Iya. Faedah yang keempat, kata Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ir'abul kuffar wa tahdhiruhum. Ayat ini ia dalam rangka menakut-nakuti orang-orang kafir dan mentahdzir mereka bahwasanya mereka orang-orang kafir itu, kata Allah,
pasti akan kalah. Faedah yang kelima, annallaha azza wa jal yajma'u lil kuffar bainal uqubatain. Bahwa Allah mengumpulkan dua sanksi untuk orang kafir. Uqubatud dunya wa uqubatul akhirah. Yang pertama yaitu sanksi di dunia. Dan yang kedua yaitu sanksi di akhirat. Amma uqubatud dunya fa fi qaulihi ta'ala satughlabun. Adapun sanksi di dunia itu firman Allah Ta'ala, satughlabun, kalian pasti kalah. Ya. Hatta wa in badhalu amwalan katsirah. Walaupun orang-orang kafir menginfakkan harta yang sangat banyak, Pak, untuk memerangi kaum muslimin, untuk memadamkan cahaya Allah, tidak akan bisa berhasil. Allah berfirman juga dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka kelak akan menginfakkan harta tersebut. Kemudian akan menjadi penyesalan buat mereka. Kemudian mereka akan dikalahkan. Dan orang-orang kafir itu dalam neraka jahanam akan dikumpulkan. Subhanallah, akhul Islam, ini janji Allah. Dan janji Allah pasti akan apa? Terbukti, akhi. Amal uqubatu tsaniyah, adapun sanksi yang kedua, ini lebih mengerikan lagi. Di mana di akhirat. Allah berfirman, wa tuhsyaruna ila jahannam. Dan kalian akan dikumpulkan dalam neraka jahannam. Subhanallah ya akhul Islam. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman diberikan oleh Allah dua pahala. Pahala di dunia dan pahala di mana? Di akhirat. Pahala di dunia Allah berikan kepada mereka apa? Kemenangan dengan hujah. Kalaupun mereka kalah itu sebagai kafarah. Ya, penggugur dosa-dosa mereka. Kalaupun mereka diberikan musibah, hakikatnya musibah itu hanya ya sebagai tempaan untuk orang yang beriman. Agar mereka lebih kuat imannya, lebih kuat tawakalnya. Dan Allah ingin ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Masya Allah. Karena orang yang beriman tuh Pak, dikasih kenikmatan dia bersyukur, dikasih kesulitan dia bersabar. Iya. Di akhirat diberikan oleh Allah kemenangan yang luar biasa, dimasukkan ke dalam surga, Masya Allah. Faedah yang keenam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-bushra lana nahnu fi hadzal zaman. Kabar gembira untuk kita di zaman ini. Wa hiya annana law saddaqna Allah Ta'ala bil iman, lakana al-kuffar maghlubin. Itu bahwa kalau kita ya, law saddaqna Allah Ta'ala, kalau kita jujur dalam keimanan kita kepada Allah, Pak, lakana al-kuffaru maghlubin, pasti orang kafir itu kalah, Pak. Orang kafir itu kalah kapan, Pak? Kalau orang beriman, Islamnya bagus, akidahnya bagus. Adapun kalau orang berimannya berbuat maksiat, berbuat syirik, ya, orang kafir menang. Seperti halnya di perang Uhud. Di perang Uhud, orang musyrikin menang. Kenapa? Karena kesalahan kaum mukminin. Dan itu Allah abadikan untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai pelajaran.
Di perang Hunain kaum muslimin di putaran pertama kalah. Kesalahan mereka apa? Tertipu dengan jumlah yang banyak sehingga merasa ujub. Ketika mereka taubat kepada Allah, Allah menangkan. Makanya orang kafir Pak, akan berusaha bagaimana caranya orang Islam itu jauh dari Islam. Karena mereka tahu kalau orang Islam berpegang kepada Islam yang benar, disitulah umat Islam akan menang. Iya. Walladzi yaghlibhum man qala Allahu fihim kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Dan yang menang itu siapa? Yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menuliskan, aku pasti menang dan demikian pula para rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami pasti membela, menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Cuman Pak, kita selalu menganggap kemenangan atau pertolongan Allah itu berupa kemenangan, maunya menang terus nggak mungkin, Pak. Rasulullah SAW terkadang menang, terkadang kalah. Makanya Abu Sufyan ketika ditanya oleh Heraklius, waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya, apa kata Heraklius? Kaifal harbu fikum? Bagaimana peperangan antara kalian dengan dia itu? Apa kata Abu Sufyan? Al-harbu bainana sijal. Nanalu minhu wa yanalu minna. Peperangan di antara kami silih berganti. Terkadang kami yang menang, terkadang dia yang menang. Ya Rasulullah aja, ya perangnya enggak selamanya apa? Menang. Apa hikmahnya kata para ulama? Karena kalau menang terus kaum muslimin tertipu. Tapi ketika ada kalahnya, kaum muslimin mengambil itu sebagai sebuah pelajaran. Maka dari itulah akhul Islam, pertolongan Allah pasti datang kapan? Kalau kita memenuhi syarat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, itu menolong agama Allah, balasannya apa? Yansurkum. Allah pasti tolong kalian. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita tidak peduli dengan agama Allah, Allah hinakan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian disibukkan dengan jual beli inah, riba, kalian ambil ekor sapi, kalian ridho dengan tanaman, dan kalian tinggalkan jihad untuk membela agama Allah, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Dan Allah tidak akan cabut kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sekarang kaum muslimin jumlahnya banyak, Pak. Tapi masalahnya kaum muslimin sekarang ini ditimpa dua penyakit yang disebutkan dalam hadis. Ya, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qalu famin qillatina ya Rasulullah yawma idzin, qalu qala bal antum katsir walakin gutha'un ka gutha'is sail. Hampir-hampir umat-umat saling memanggil untuk menyantap kalian, kata Rasulullah.
Apa kata para sahabat, hai Rasulullah, apakah waktu itu kita sedikit jumlahnya sehingga menjadi santapan orang-orang kafir? Kata Rasulullah, tidak. Justru kalian jumlahnya saat itu banyak. Tapi banyaknya kalian seperti gutha kagutha isail. Sampah yang dibawa banjir. Tidak punya kekuatan. Iya. Isinya sampah, tukang korupsi, tukang curanmor, pelacur, ya isinya sampah. Walaupun di dalam sampah terkadang ada emas juga sih Pak. Iya. Lihat Rasulullah menggambarkan. Dan ternyata Rasulullah menyebutkan penyakitnya saat itu apa? Kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sibuk ya memikirkan kedudukan di dunia, mengejar harta, mengejar dunia, dan tidak mau sama sekali memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, akibatnya seperti itu. Kaum muslimin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, "Falau annana raja'na ilal imani haqqan fil aqidati wal qawli wal amali wal akhlaqi wal adab wa jami'i ma yata'allaq bi syari'atil islamiyah lakana al kuffaru amamana maghlubin." Kalaulah kita kembali kepada iman yang benar dalam akidah, dalam ucapan, dalam amalan, dalam akhlak, dalam adab, dan dalam semua yang berhubungan dengan syariat Islam, yakin orang kafir pasti kalah. Iya. Wa yashhadu li hadzal waqi' alladhi hasala fi salafi hadhihi al-ummah. Buktinya dulu di zaman salafus salih. Di zaman sahabat, tabi'in, tabi'in saat mereka berpegang kepada agama Allah. Padahal jumlah mereka berapa sih Pak? Enggak sampai 1 juta. Jumlahnya para sahabat. Tapi bisa menguasai dunia, Masya Allah. Karena keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi faedah selanjutnya yang ke-7, isbatu adzabin nar. Penetapan akan adanya azab api neraka. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa tuhsyaruna ila jahannam. Dan kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Dan wajib kita imani Pak, api neraka itu ada, benar. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan. Kalau antum pengen yakin benar, mati aja. Antum akan lihat surga dan neraka, balasan yang benar. Di dunia ini saja kita bisa melihat bagaimana Allah memperlihatkan gunung berapi dengan magmanya yang sangat panas. Iya. Untuk Allah peringatkan kita. Kalau Allah mampu menciptakan itu, Allah mampu menciptakan yang lebih dari itu. Subhanallah. Faedah yang ke-8, insya'u dzambal ghayatu dzam linnar. Celaan tentang kengerian api neraka, di mana Allah mengatakan api neraka itu wabisal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat tinggal itu neraka sudah. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Jangan sampai kita ya ternyata masuk ke dalam api neraka ya akhwal Islam. Kita berusaha lari dari api neraka, Pak. Tapi banyak di antara kita lebih nekat masuk neraka. Makanya kata Rasulullah SAW, masali wa masalu ummati kamasali rajulin istauqada nara faja'al al-hasyarat yataqahamna fiha wa ana akhidun bihajuzikum walakinnakum taqahamuna fiha.
Perumpamaan aku dengan umatku, kata Rasulullah, seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Lalu binatang-binatang kecil itu nekat masuk api. Dan aku berusaha ikat tali pinggang kalian, jangan sampai masuk api. Tapi kalian malah nekat masuk neraka. Nekatnya gimana, Pak? Hah? Ngikutin hawa nafsu. Nekatnya ngikutin syahwat sudah. Iya, mengerikan sekali, Pak. Memang syahwat itu masalahnya enak, Pak. Cuma masalahnya mengerikan, akhwal Islam. Balasan yang akan kita rasakan di adab di dunia dan akhirat dalam kubur kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, kita masuk ke ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada untuk kalian ayat. Iya. Telah ada untuk kalian apa? Ayat. Apa yang dimaksud dengan ayat? Ay alamah. Ala annakum sataglibun. Artinya bukti bahwa kalian benar-benar akan menang. Maka Allah ingin membuktikan. Apa buktinya bahwa kaum mukminin menang? Ya. Fi fi'atainil taqata. Yaitu pada dua pasukan yang bertempur di perang Badar. Di perang apa? Badar. Karena saat itu terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin. Yang luar biasanya di perang Badar itu apa, Bang? Kaum mukminin waktu itu keluar bukan mau perang. Kaum mukminin waktu itu keluar mau mencegat iring-iring kafilah Quraisy untuk mengambil kembali harta yang diambil oleh orang Quraisy di Mekah. Sehingga mereka membawa senjata seadanya, gak lengkap. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi dihadapkan pada pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat dengan senjata yang lengkap. Masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya Allah menyebutkan itu sebagai ayah. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah ada pada kalian ayat. Allah menyebutkan bahwa perang Badar itu apa? Ayat tanda kebesaran Allah. Bahwa Allah sangat mampu, mudah bagi Allah untuk memenangkan kaum mukminin. Walaupun kaum mukminin senjatanya apa? Seadanya. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, sedangkan musuh jumlahnya 3 kali lipat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Di mana satu pasukan mereka berperang di jalan Allah. Siapa mereka? Yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Karena mereka berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Kapan disebut fisabilillah, Pak? Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu riya'an. Ayyadzalika fisabilillah. Ada orang yang berperang karena fanatik kelompok. Ada lagi yang berperang karena riya, ingin dilihat pemberani. Yang mana yang di jalan Allah itu, hai Rasulullah?
Apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka ialah yang di jalan Allah. Makanya kita berdakwah, disebut berdakwah di jalan Allah kapan, Pak? Kalau tujuan dakwah kita supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Adapun kalau kita berdakwah tujuannya supaya kalimat saya yang paling tinggi, bukan di jalan Allah. Atau supaya organisasi saya yang paling tinggi. Atau supaya kelompok saya yang paling tinggi. Lah, itu semua bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhal Islam. Kata Allah, fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok pasukan ada yang berperang di jalan Allah. Wa ukhra kafirah. Dan kelompok yang lain adalah pasukan orang-orang kafir. Yang berperang di jalan Tagut. Di jalan kesesatan mereka dan kesyirikan mereka. Makanya akhi, kita berusaha, Pak, untuk senantiasa berada di jalan Allah. Menuntut ilmu termasuk di jalan Allah enggak, Mas? Di jalan Allah. Mencari nafkah termasuk di jalan Allah enggak, Mas? Di jalan Allah. Jika nafkahnya nafkah yang halal. Demikian pula semua yang Allah ridhoi dan cintai, Pak. Kita berusaha senantiasa di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sabilillah. Itu yang kita harapkan, ya akhwal Islam. Jangan sampai kita yang menjadi kelompok yang membela jalan setan, Mas. Yang berada di jalan setan, jangan sampai, Pak. Ya. Wa ukhra kafirah yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Mereka melihat pasukan lawannya itu 2 kali lipat. Apa maksudnya? Ya, sebagian ulama mengatakan artinya orang beriman melihat orang kafir itu pasukannya besar, jumlahnya 2 kali lipat. Dan memang secara kenyataan demikian. Dimana disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa jumlah pasukan orang musyrikin di perang Badar 900 sampai 1000 orang. Ya. Sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300 orang saja. Sebaliknya juga orang-orang musyrikin melihat kaum mukminin saat peperangan itu jumlahnya banyak. Karena Allah bantu mereka dengan apa? Pasukan malaikat, akhwal Islam, saudaraku seiman. Iya. Maka Allah jadikan kaum mukminin melihat orang kafir banyak supaya mereka tadarru kepada Allah, supaya mereka tawakal kepada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan mereka. Iya. Dan Allah jadikan orang kafir melihat orang-orang beriman banyak pasukannya, Pak. Supaya mereka menjadi takut dan gentar. Sebagai sebab kemenangan kaum mukminin. Dan bagi Allah itu mudah, saudaraku. Iya. Itu Mas yang di belakang, kalau bisa jangan nyender. Tidur. Iya. Suara saya ini merdu, Mas. Antum dia tidur itu. Jangan tidur, Mas. Kemudian Allah berfirman, Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah menguatkan hamba-hambanya dengan pertolongannya siapa yang Allah kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar.
Sesungguhnya dalam peperangan Badar itu terdapat pelajaran untuk orang-orang yang punya penglihatan, yang punya akal pikiran. Agar kita berpikir bahwa kemenangan hakikatnya dari Allah, bukan semata-mata karena banyaknya jumlah. Buktinya di perang Badar kaum muslimin cuma 300, orang kafir 1000. Tapi ternyata menang, padahal kaum muslimin pada waktu itu ya persenjataannya seadanya, karena memang mereka tujuannya bukan mau berperang. Maka jadikan itu pelajaran. Sebaliknya ketika di perang Hunain kaum muslimin jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak, 12.000 pasukan. Dan pasukan musuh pada waktu itu apa? Hanya 4.000 saja. Berarti kaum muslimin 3 kali lipat pasukannya, Pak. Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Di putaran pertama kalah, kaum muslimin lari tunggang langgang. Gara-gara apa? Tertipu dengan jumlah yang banyak. Mereka mengatakan lan nuglab min qillah, enggak mungkin kita kalah karena jumlah pasukan orang kafir sedikit, kata mereka. Ingat, kemenangan itu di tangan Allah. Bukan karena apa? Ya, jumlahnya yang lebih banyak, bukan karena persenjataannya lebih canggih. Tidak, bagi Allah mudah untuk membela hamba-hambanya. Cuma ya tadi ya, pertolongan Allah itu datang kapan? Saat kita betul-betul apa? Bertawakal kepada Allah saja. Ya, memohon kepada Allah saja. Tidak tertipu dengan skill kita, kemampuan kita dan yang lainnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, kita ambil faidah dari ayat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah darbul amsal bil umuril waqi'ah. Pemberian contoh dengan perkara-perkara yang benar-benar terjadi. Karena ketika Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, katakan kepada orang-orang kafir itu, kalian pasti kalah. Dan kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka Jahannam. Maka Allah ingin memberikan contoh kekalahan orang kafir. Contohnya apa? Allah menyebutkan di sini contohnya perang apa tadi, Pak? Hah? Perang apa? Perang Badar. Iya. Allah berikan contoh di situ. Di anna dzalika ablaq fit tasdiqi wat tuma'ninah. Karena itu lebih menyebabkan kita lebih percaya gitu dan lebih tentram. Ya. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, annal insana mahma balagha min as-sidqi fa inna 'ardahu al-amsal al-waqi'ah taj'alu kalamahu haqqal yaqin. Seorang insan walaupun ya keimanannya sangat tinggi tapi dengan cara diberikan contoh-contoh dan bukti-bukti yang nyata, maka semakin keyakinannya semakin bertambah-tambah. Semakin bertambah-tambah keyakinan orang yang yakin itu, Pak. Karena kan keyakinan itu bertingkat-tingkat. Faedah yang ketiga, anna nasr laisa bi kathratil adad wala bi quwwatil udad walakinnahu minallah. Bahwa kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah. Bukan pula karena ya kecanggihan persenjataan, bukan. Akan tetapi kemenangan itu hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua dari Allah. Allah yang menentukan. Lianna Allah lamma dharaba hadzal mathal. Karena ketika Allah memberikan contoh perang Badar,
Allah berfirman, wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah membela dengan pertolongannya siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kemenangan di tangan siapa? Allah. Ya. Wal wasilatul haqiqiyah li nasrillah alladzi bihi ta'yid ma dzakarahu Allah azza wa jalla. Dan untuk bisa mendapat wasilah menuju kemenangan itu apa? Ini yang kita pikirkan. Gimana caranya kita diberikan oleh Allah apa? Kemenangan. Karena di sana ada syaratnya yang sudah kita sebutkan tadi. Allah berfirman di antaranya juga dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Ayat ini menunjukkan Pak bahwa khilafah itu bukan tujuan. Khilafah itu murni pemberian dari Allah. Dan kita berdakwah bukan untuk tujuan yang paling tingginya untuk menegakkan khilafah, la. Dakwah kita adalah menegakkan tauhid supaya manusia mentauhidkan apa? Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Adapun khilafah itu pemberian dari Allah. Ya. Makanya tidak ada satupun nabi yang tujuan dakwanya apa? Menegakkan khilafah, tidak ada. Ya. Kita lanjutkan. Apa janji Allah? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Ini janji buat siapa tadi? Buat orang yang beriman dan beramal saleh. Dan Allah akan kokohkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka itu. Dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Kapan itu semua terjadi, Pak? Allah menyebutkan syaratnya. Sebabnya di akhir ayat itu. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu di saat mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Makanya kita berdakwah kepada tauhid, itu tujuan dakwah kita. Masalah Allah berikan khilafah, ya itu ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dakwah Ahlussunnah bukan tujuannya untuk menegakkan apa? Khilafah. Khilafah itu hanya murni pemberian dari Allah. Allah juga berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti akan membela orang yang membela Allah. Sekarang kita selama ini ada nggak sih Pak membela Allah, membela agama Allah? Ya. Kita harus punya andil Pak dalam membela agama Allah. Dan membela agama Allah yang paling agung itu Pak dengan cara mempelajari, menuntut ilmu. Itu pembelaan yang luar biasa sudah. Karena dengan kita duduk di majlis taklim, mempelajari ilmu, kita sedang membela pokok-pokok Islam, dasar-dasar Islam dan ajaran Islam. Kehancuran umat Islam dan kekalahan umat Islam saat ajarannya sudah diubah-ubah. Dirusak. Ketika kaum muslimin pemikirannya sudah rusak. Mereka berbuat syirik, berbuat bid'ah, menghalalkan maksiat,
saat itu pasti kalah. Tapi ketika kita pelajari Islam, memahami tentang din yang hak, kita paham tauhid, paham sunnah, ya, paham mana ini maksiat, ini bukan, mana halal, mana haram. Maka saat itu kita termasuk orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wallahi ya akhwal Islam. Hanya ya, menuntut ilmu termasuk jihad. Naam. Bahkan itu dasarnya jihad. Berjihad dengan ilmu itu Allah menyebut dengan sebagai apa? Jihad yang besar. Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Semua ulama tafsir sepakat bahwa ayat yang dimaksud jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan ilmu. Karena ayat ini turun di kota Mekah dan belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah. Maka Allah menamai jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang apa? Yang besar. Dari situlah kita semangat Pak nuntut ilmu. Dalam rangka apa? Membela agama Allah. Ya, siapa lagi kalau bukan kita sih Pak. Adapun kalau kita cuek, bebek, sibuk sama berita viral, apalagi sekarang mau pemilu, sibuk teman-teman ya mikirin capres, cawapres. Udahlah itu bukan urusan kita Mas. Udah berapa ayat sudah kita pelajari? Berapa hadis sudah kita kuasai? Persiapan untuk kematian akhwal Islam. Iya. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk Isya. Billahi taufik. Ada pertanyaan di sini, hukum berjualan di lingkungan masjid karena ada ajakan untuk bazar di lapangan parkir masjid yang posisinya tepat di depan masjid. Sini disebutnya lapangan parkir. Berarti lapangan parkir bukan untuk sholat Mas. Jadi lapangan parkir ini memang ditempatkan untuk apa? Parkir. Berarti itu bukan termasuk masjid. Yang dilarang itu jualan di mana? Di masjid. Maka dari itu lapangan parkir karena itu bukan termasuk masjid, boleh jualan di situ, boleh, nggak masalah. Istri Ana habis melahirkan anak yang ke-7. Qadarullah rahimnya harus diangkat dikarenakan alasan medis yang membahayakan nyawa istri. Selepas operasi istri hanya keluar darah nifas 1-2 hari saja. Dan menurut dokter memang tidak akan keluar lagi, bahkan tidak akan mengalami haid. Apakah istri Ana wajib langsung sholat? Karena di hari ketiga setelah operasi sudah tidak mengeluarkan darah nifas lagi. Iya. Kalau darahnya sudah berhenti, sudah tidak keluar lagi, maka ia dianggap suci. Wajib mandi dan wajib sholat. Kayaknya seneng nih antum. Karena udah lama puasa. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.